Oke. Kalau share screen, Udah. muka gue nggak kelihatan kan ya? Iya, Jangan kelihatan. dulu, Pak. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini udah mulai kok. Sorry ya. Udah ya. Tip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from second group, and today we will present about psikologi and sastra. Dara Anisha Febrilia, Muhammad Noval Muyasar, Nur Halima, and Komaria. So the first material will be presented by Nur Halima. Teori Sigmund Freud. Sigmund Freud menyatakan bahwa sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsi kepribadian menjadi 3, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Teori Sigmund Freud menyatakan tentang tingkat kehidupan mental terdiri dari kesadaran atau sadar conscious, kedua prasadar, preconscious, ketiga tak sadar atau unconscious. Yang pertama itu tentang sadar atau kesadaran conscious, yaitu berupa semua hal yang kita cermati pada suatu waktu tertentu, yang bisa seperti contohnya pikiran, persepsi atau pendapat, perasaan yang kita alami, dan juga ingatan. Kemudian yang kedua itu prasadar atau ingatan siap atau available memory, yaitu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar, yang berupa bisa dari pengalaman yang ditinggal oleh perhatian yang pada awalnya disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati. Nah, hal itu akan ditekankan pindah ke daerah prasadar. Yang ketiga yaitu tak sadar. Tak sadar atau bagian yang terpenting dari jiwa manusia. Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu merupakan kenyataan empirik yang berisi tentang insting, impuls, dan pengalaman traumatik. Selanjutnya, wilayah pikiran manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ID atau das Es, yang kedua ego, das Ich, yang ketiga superego atau das Über-Ich. Yang pertama ID atau das Es, yaitu berupa sistem kepribadian yang asli atau sudah kita dapatkan dari sejak lahir. Saat dilahirkan, ID atau sistem kepribadian berisi aspek psikologi, yaitu berupa insting, impuls, dan drivers. ID berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, yaitu seperti tindak refleks atau mengejapkan mata, menghayal, ataupun membayangkan suatu hal. Yang kedua, ego atau das Ich, yang berarti berkembang dari ID seseorang agar mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Ego atau das Ich ini adalah pelaksana atau eksekutif pelaksana yang memiliki 2 tugas utama, yaitu pertama, memilih stimulus mana yang hendak direspon, dan yang kedua menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan ketersediaannya peluang yang resikonya minimal. Yang ketiga yaitu superego. Superego di sini memiliki arti yaitu kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memahami prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan. Nah, ID dan prinsip realistik ini memiliki 2 prinsip realistik, yaitu pertama suara hati dan ego ideal. Suara hati atau conscience yaitu lahir dari pengalaman yang mendapatkan hukuman atas perilaku yang tidak pantas dan melakukan atau menyusun hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang kedua itu berupa ego ideal. Ego ideal adalah berkembangnya dari pengalaman yang mendapatkan imbalan atas perilaku yang tepat dan mengarah pada hal yang sebaiknya dilakukan. Nah, superego ini bersifat non-rasional
dalam menentukan kesempurnaan sifat seseorang. Gak bisa. Next Udah, will tutup be aja. continued by Anisha Febrilia. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh Alina. Di slide selanjutnya ini ada Fred menyatakan gagasan bahwa energi fisik bisa diubah jadi energi psikis. Yaitu ada insting. Insting itu sebagai energi psikis, yaitu sebagai perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan, misalnya insting lapar. Dan sumber insting ini ada beberapa insting, statement insting, yaitu ada sumber insting, yaitu kondisi jasmaniah dan kebutuhan. Lalu tujuan adanya insting ini adalah untuk menghilangkan rangsangan kejasmanian. Lalu kalau objek insting itu adalah segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dan terpenuhinya keinginan itu. Lalu ada jenis-jenis insting. Yang pertama adalah insting hidup atau life instinct. Yang kedua insting mati atau death instinct. Yang ketiga hanya ada 2 aja, sorry. Lalu yang kedua ada kecemasan, yang dimana adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan ini sebagai dampak konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan. Dan kecemasan ini akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi ancaman. Hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan. Lalu ada banyak macam kecemasan, yaitu yang pertama ada kecemasan realistis atau realistic anxiety, yang kedua kecemasan neurotis atau neurotic anxiety, lalu yang ketiga ada kecemasan moral atau moral anxiety. Yang ketiga ada mekanisme pertahanan ego, yang dimana Freud mengartikan bahwa mekanisme pertahanan ego atau ego defense mekanisme sebagai strategi yang digunakan untuk individu mencegah kemunculan terbuka dari dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan superego atau dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi dan diredakan. Selanjutnya, ada 5 fase kepribadian menurut Freud, yaitu ada fase oral, fase anal, dan fase valis. Yang dimana fase oral ini terjadi pada fase perkembangan dari usia 0 sampai 1 tahun, yang dimana pada fase ini daerah yang paling penting dan peka adalah mulut. Lalu ada fase anal yang itu terjadi pada perkembangan usia 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun. Dan fase ini fokus pada daerah dubur serta kesenangan atau kepuasan diperoleh dari kaitannya dengan tindakan mempermainkan atau menahan feses atau kotoran. Pada fase inilah anak mulai diperkenalkan kepada aturan kebersihan oleh orang tuanya. Lalu yang ketiga ada fase valis, dimulai dari perkembangan usia 2-3 tahun sampai dengan 5-6 tahun. Yaitu fase ini anak ini mulai tertarik kepada alat kelaminnya sendiri, atau maksudnya itu fase ini itu pada saat yang sama terjadi peningkatan gairah seksual anak kepada orang tuanya yang mengawali berbagai pergantian kateksis objek yang penting. Lalu yang keempat ada fase laten, yang dimana terjadi pada masa perkembangan usia 5-13 tahun. Lalu ada fase genital yang fase ini dimulai dengan perubahan biokimia atau fisiologi pada remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon yang memicu pertumbuhan tanda seksual seperti suara, rambut, atau buah dada. Next slide, Halim. Psikologi personality adalah psikologi personality sebagai ilmu psikologi yang mempelajari pribadi individu sebagai makhluk unik sekaligus memiliki kesamaan pola dengan perilaku orang lain. Next slide akan dilanjutkan oleh Noval